Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi wujudihi wa jalalihi, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Kita bisa menjalankan sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yang merupakan sebuah kewajiban bagi kaumul muslimin wal muslimat yang sudah akil baligh. Maka ini adalah semata-mata pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya, dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadikan sebuah nilai pahala dan ampunan untuk dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi dan akan mendapatkan haud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul jaza wal hisab, dan menjadi orang-orang yang selamat melalui syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tokoh agama, dan pengurus Masjid Baitul Mukminin yang saya hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, santriyin wa santriyat, jamaah dan jamaah pengajian yang pada malam hari ini kita bersama-sama duduk di majelis yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali di malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, yang biasa kita menjadikan Jumat malam Sabtu ini sebagai waktu kita untuk mempelajari dan memahami firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya manusia itu adalah makhluk pengganti. Makhluk naon? Pengganti. Bahasa kerennya khalifah. Itu bahasa keren. Bahasa Islamiahnya khalifah. Khalif artinya pengganti. Khalifatullah artinya pengganti Allah. Kenapa disebut pengganti Allah? Memang ada sesuatu yang diganti, betul. Dulu sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah di dunia, dari sejak Nabi Adam alaihis salam sebagai manusia pertama, maka sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah memakmurkan dunia ini dengan kaum jan. Kaum naon? Kaum jan, bangsa jin baheula. Ya, bangsa naon, Pak?
Bangsa naon? Tong ningali ka abdi atuh jin. Nyebut jin teh bade ningali siga amek. Ya. Nah, karena jin itu memang adalah cikal bakal nantinya itu jadi syaitan. Jin itu cikal bakalnya jadi syaitan. Syaitan itu ya bangsa jin itu diantaranya. Ada syaitan yang berasal dari manusia juga, ya, seperti orang-orang Quraisy. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, maka mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan amanna, kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka sudah berpaling dan berjumpa dengan setan-setan mereka, nah setan-setan mereka di situ maksudnya teman-temannya sesama kafir, sesama munafikin, ya. Artinya kaum munafikin, kaum musyrikin, semua itu bisa disebut syaitan juga. Jadi syaitan itu boleh diartikan sebuah titel, ya, sebuah nama bagi orang-orang yang melakukan amal-amal keburukan, baik itu dari kalangan jin manusia. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal jan, dan Allah telah menciptakan kaum jin min marijin min nar, dari bara api. Jadi bangsa jin mah dijieuna teh tina naon? Tina seuneu, dibuat dari api kaum jin itu. Min marijin min nar. Wa khalaqal jan, jin. Ya, yang namanya dibuat dari api tidak seperti kita terbuat dari tanah. Kalau dari api itu emosional, ya, sering bertikai, berseteru, ya, saling bunuh, saling celakai, saling menyebarkan keburukan-keburukan, yang mana pada akhirnya bumi ini menjadi rusak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengganti bangsa jin yang dulu gagal memakmurkan dunia ini dengan kebaikan, maka dirubahlah dengan makhluk Allah yang bernama manusia yang diciptakan dari tanah, ya, yang langsung Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah langsung. Dalam kitab Daqiqul Akhbar kita sering baca bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari 8 penjuru tanah, ya, bagian tanah dari 4 penjuru bumi. Ada tanah yang sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan. Dikumpulkan, maka dibentuklah jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pengalaman orok, ya, tidak mengalami bayi, tidak dikeluarkan dari perut seorang ibu, langsung berbentuk patung dan Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan kepadanya dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan setelah Nabi Adam masih berbentuk tanah, berbentuk patung, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz, dan ingatlah Muhammad, itu khitabnya kepada Nabi, tujuannya kepada Nabi. Dan ingatlah Muhammad, idz qala, ketika telah berkata, rabbuka, rabbmu, lil malaikati, ka para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah di permukaan bumi, dengan diciptakannya Nabi Adam alaihis salam. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan kembali di muka bumi ini, ya, makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan yang akan merusak, ya, yufsidu fiha, yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Ya Allah, rek dijieun deui wae. Apakah mau membuat lagi, ya Allah, makhluk-makhluk yang mengacau lagi, yang tukang bertempur, yang tukang
menumpahkan darah, bertikai, bertengkar, berperang, saling bunuh. Mau begitu lagi ya Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh, saya lebih tahu daripada ente, kata Allah. Tunggu. Yang ini lain, ini diciptakan dari tanah. Maka seharusnya yang namanya manusia sebagai pengganti bangsa jin yang dulu telah gagal di dunia ini, maka seharusnya dari bahannya saja sudah beda, maka perilakunya harusnya beda juga. Kalau jin marah, emosional, tukang pasea, ya, bertikai, saling bunuh, berperang dan sebagainya. Loh, kok manusia banyak yang bertikai? Loh, kok manusia banyak yang berperang, saling bunuh dan sebagainya? Padahal mereka diciptakan dari saripati tanah. Ya, kalau Nabi Adam alaihissalam langsung, kalau kita dari saripati tanah, dari tanah tumbuh, ya, tanaman-tanaman, ada padi, jengkol, peuteuy dan sebagainya. Ya, mantap karada barau jengkol jelema mah gitu. Lalu siapa? Hartos kan. Sedikit ada bau jengkolnya, ya, ada bau petenya. Ya, makanya apalagi kita orang Asia ini alhamdulillah. Jadi putih tidak, hitam pun tidak, ya, merah-merah pun tidak, tapi ada unsurnya sedikit, ada unsur putihnya, unsur hitamnya, unsur, ya, campur-campur lah. Maka jadinya sawo burung. Jadi sawo matang. Alhamdulillah, ini sudah dari sononya. Ya, diserap oleh tanaman, kemudian tanaman itu dimakan, kemudian berubah jadi saripati makanan, mengalir di darah, dari darah terus berkumpul di tulang rusuk, ya, tulang punggung terus ke tulang rusuk ke sini. Maka berdiamlah benih-benih manusia itu di tulang-tulang rusuk manusia. Awalnya di belakang di sini, di tulang punggung. Ya, setelah terbakar libido, apa libido? Ya, begitulah. Syahwat, ya. Set pindah ke sini, cerot keluar. Mimma indafid, ya, dari air anu ngagejrot. Tuh. Masya Allah, itu dari tanah. Maka sifat-sifat tanah harusnya ada pada diri manusia. Naon? Sabar. Tanah itu sabar. Diinjak, diludahi, dikotori, dinajisi. Tapi apa yang dibuat oleh tanah? Senantiasa mengeluarkan kebaikan, menumbuhkan pohon-pohon, mengeluarkan air, mata air. Oh, alhamdulillah, keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah sifat tanah, ya. Allahu Akbar. Harusnya manusia itu seperti itu, tawadhu, merendahkan diri, langit dijunjung, tanah dihamparkan, ya. Harusnya kita ini sabar. Dan tanah itu luas, terhampar, artinya memiliki hati yang sabar, hati yang tawakal, tawadu, ya. Tawadu telentara mawaduin, tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kudu namah gitu jelema teh, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang mereka merasa diri hina di hadapan Allah, kemudian penuh dengan kesabaran, berakhlak baik, dia tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjalankan perintah Allah, duduk di majelis-majelis seperti ini, oh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka di hadapan para syaitan, para jin. Tuh tinggali itu, tuh lihat hamba-hambaku. Begitu atuh contohnya, lihat itu manusia. Si lain teh kudu kitu, kajin teh kitu Allah. Gitu. Lihatlah hamba-hambaku, mereka sujud, ya, berkumpul membesarkanku, ya, mensyiarkan agamaku. Oh, masya Allah, bangga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menandakan bahwa jin itu ketika dimusnahkan oleh Allah, mereka diletakkan, disimpan di satu dimensi alam jin, yang mana mereka itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kenapa demikian? Karena adanya manusia supaya memberi ibrah, memberi pelajaran kepada kaum jin itu, memberitahukan, tuh harusnya begitu kamu berlaku di dunia itu. Kemarin-kemarin itu harusnya seperti mereka nih. Oh, gitu.
Makanya kalau seandainya ada manusia yang berlaku buruk, bertikai, membenci orang, menyebarkan kedengkian, menyebarkan kebencian, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka betapa bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang itu. Sudah dibangga-banggakan, sudah diharapkan akan lebih baik daripada yang makhluk sebelumnya, malah sama saja sarua anak maneh gitu. Kumaha ta? Benci nak ngewa nak Gusti Allah. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi paling utama daripada kaum manusia Allah berikan usia 60 tahun, 70 tahun itu adalah untuk itu. Makanya seandainya manusia itu lupa bahwa dirinya itu khalifatullah di permukaan bumi ini, maka diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Jadi bukan masalah buah khuldi, ya. Itu hanya skenario buah khuldi itu. Jangan nyalahin Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, akhirnya saya ini beranak pinaknya itu manusia itu di dunia tempat kotor. Seandainya Nabi Adam dan Siti Hawa dahulu ya tidak memakan buah khuldi, pasti kita ini beranak pinak di mana? Wah, mantapnya. Sorga ngeunah gitu. Tong salah. Itu bukan masalah kesalahan Nabi Adam, bukan. Karena sebelum buah khuldi itu ada, Nabi Adam pun belum diciptakan, Allah sudah sampaikan begitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang aku sudah siapkan manusia itu untuk jadi khalifah fil ard. Memang mau dikeduniakan manusia. Oh, subhanallah. Maka dan manusia itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai bentuknya fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan Allah taala telah mengiming-imingi kaum manusia dengan berbagai macam iming-iming kebaikan. Contoh salah satunya Allah mengabarkan tentang pengampunan dosa bagi manusia-manusia yang berdosa. Oh, masya Allah. Itulah bahagianya jadi kaum manusia, terutama kaum muslimin dan mukminin. Untuk orang-orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah, orang-orang yang takwa, yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beramal mengamalkan perintah Allah, maka Allah sudah siapkan surga yang sangat luas, sangat subur, dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Ada 8 perkara yang mana walaupun hari kiamat terjadi, 8 perkara ini tidak akan mati dan tidak akan hancur. 8 perkara. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu alaiha yang ada di atas dunia ini fanin, semuanya akan rusak. Wa yabqa, dan akan terus kekal, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya. Wajhu rabbika, dat rabbu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu dalil bahwa Allah yang maha kekal, tidak akan pernah habis. Dan itu dalil bahwa dunia akan hancur. Nah, ketika dunia itu hancur, yang 8 perkara itu dijanjikan oleh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah rusak. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Surga neraka tidak akan hancur ketika kiamat. Ya. Setelah diadakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah habis. Sehingga orang yang masuk surga akan kekal bersama surga. Orang yang masuk neraka akan kekal bersama-sama dengan api neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Yang ketiga kolam, alat tulis di Lauhul Mahfuz. Yang keempat Lauhul Mahfuznya. Yang kelima kursi. Yang keenam arasy. Ya, yang keenam arasy. Kemudian yang ketujuh rohani, apa?
ruhani manusia. Jadi yang hancur itu hanya jasadnya saja, sedangkan ruhani kita akan terus hidup. Rohani kita itu akan terus hidup. Makanya kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu nafsin mayyitun, bukan. Setiap yang bernyawa itu mati, tidak. Tapi dha'iqatul maut. Dha'iqah artinya yang akan merasakan kematian. Tidak mati tapi akan merasakan kematian. Karena proses perpindahan alam dari alam fisik kepada alam rohani. Nah, Allahu Akbar. Jadi rohani itu akan terus kekal. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yastaqbilu ibnu Adam arba'an nubahatin. Setiap anak Adam, setiap umat manusia itu akan menghadapi 4 nubhat, 4 kali di bedol. Mana bedol? Mana? Namanya didudut, ya, ditarik, ya, 4 kali tarikan. Akan mengalami 4 kali tarikan setiap diri kita semua, ya, ditarik, dipaksa. Kalau bahasa Sunda banyak didudut, dibedol, dikenyang, direweg, ya, dicabik-cabik. Nah, gitulah. Akan mengalami 4 kali cabikan, 4 kali tarikan setiap anak Adam, setiap diri kita. Yang pertama jasadnya, ya. Yang pertama, maaf, rohaninya, rohnya akan ditarik oleh malakul maut. Rohnya akan ditarik oleh malakul maut, dipisahkan dari jasadnya, ditarik ke malakul maut. Yang kedua, jasadnya pun akan dibedol, ditarik oleh belatung-belatung tanah, cacing-cacing tanah. Yang ketiga, apa yang ditarik? Setelah rohnya, ya, kemudian jisimnya, hartanya, itu pun akan ditarik oleh ahli waris yang tidak tahu apakah mereka mendoakan atau tidak kepada orang tuanya. Bedol harta nagebeak, harta yang kita kumpulkan, kita banggakan, semuanya akan dibagikan untuk ahli waris, ditarik oleh ahli waris. Ada yang bertikai, perebut warisan, ya, berebut warisan. Ada yang berkelahi, ada yang saling bunuh, saling teluh, saling sihir karena berebut warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, amalnya itu pun akan ditarik oleh musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya ini? Nah, di sini. Ya, musuh-musuhnya ini adalah orang-orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia dan kita belum memohon maaf dan minta dihalalkan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan kepentingan taubat. Kepentingan apa? Taubat. Jadi kita itu harus taubat. Taubat itu dari 2 perkara. Ya. Yang pertama, tobat dari dosa-dosa antara kita dengan Allah. Kalau tobat dari dosa-dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Dimanapun kita taubat mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita kepada Allah, dimanapun, kapanpun, Allah menunggu taubat kita kepada Allah. Bisa kapan saja, di mana saja, mudah dan gampang. Yang kedua, membersihkan kita atau bertaubat dari dosa-dosa sesama adami, sesama bangsa manusia. Itu tidak akan bisa, tidak bisa seperti dosa kita kepada Allah.
Kalau untuk taubat, untuk mentobati dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama mengatakan, tuh, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Tobat itu wajib hukumnya untuk setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, apabila maksiat yang terjadi itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, dan tidak ada hubungannya dengan hak-hak bangsa manusia, bangsa adami, falaha thalathatu syurutin, maka baginya ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Syarat tobat antara dosa kita kepada Allah, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ahaduha, yang pertama cara tobatnya yaitu an yuqli'a anil maksiyah, melepaskan diri dari maksiat. Geus coplokeun ta dosa teh. Ya, berlepas diri dari maksiat, hentikan. Kalau kita ingin tobat, pertama syaratnya adalah hentikan, lepaskan diri dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut. Nah, watani, kemudian yang kedua kata para alim ulama, an yandama ala fi'liha, harus menyesali apa-apa yang telah dia lakukan. Sedih, nah ya Allah, seandainya waktu bisa diulang, saya tidak akan melakukan hal yang demikian. Tapi sayang, nasi sudah jadi bubur, waktu tidak pernah bisa diulang kembali. Itu akan jadi beban di leher saya ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, seandainya bisa kembali, ya Allah, saya tidak akan melakukan itu. Sedih, nadamah. Nah, maka dalam hadis dikatakan an-nadamatu hiyat taubah. Ya, menyesal itulah taubat. Intisari daripada taubat adalah lahirnya rasa penyesalan di dalam hati. Tidak cukup astagfirullahaladzim, tidak cukup eta mah tobat murah, tobat yang level ringan. Tobat yang serius, tobat yang sebenarnya putus dari dosa yang pertama, kemudian yang kedua menyesali perbuatan, menyesal, bersedih atas perbuatan-perbuatannya. Watsalitsu, kemudian yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam tidak akan kembali kepada dosa tersebut abadan, selama-lamanya. Ya Allah, cadu mungkuk pabalituk, haram dempak paboletak, kuring moal balik deui kana eta dosa. Gitu. Gak tahu ngerti, gak tahu enggak ini. Cadu mungkuk pabalituk, haram dempak paboletak, cadu moal balik deui kana eta dosa gitu. Ya. Ya Allah, sekali-kali saya tidak akan pernah melakukan lagi dosa itu. Saya tobat ya Allah. Toh, itu berazam tidak akan kembali lagi pada dosa itu selama-lamanya. Jangan ditambahi tanda kutip kecuali kepepet. Tong makin gitu. Ya, jangan pakai embel-embel. Nauzubillah min. Nah, itu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada umat manusia, kepada sesama adami, ditambah satu putus dari dosa. Contoh naon? Ghibah. Naon cenah? Ghibah, fitnah, mendolimi orang, mendengki orang, ya, menipu, ya, menipu timbangan, menipu takaran, ya, manipulasi, mendengki dan sebagainya. Ya, pernah menggibahi orang, pernah menggunjing keburukan orang, waduh bahaya. Seumur hidup dosa itu tidak akan diampuni sebelum kita datang kepada dia, sampai kapanpun. Ya, jadi syarat tobat untuk hakul adami kepada manusia, ya, tambahan nih. Fa in fuqida ahadu tsalatsa, apabila hilang salah satu dari yang 3 syarat tadi, salah satunya tidak ada, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah tobatnya. Oh. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin, seandainya maksiatnya berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya bertambah. Yang tadi 3, ini 4.
Yang mana yang 4? Hadhihi thalatha, yang 3 yang barusan yang tadi. Kemudian wa an yabru'a min haqqi sahibiha, harus melepaskan hak. Nah, hak dari orang yang pernah kita dosai, yang pernah kita zalimi, gitunya. Allahu Akbar. Fa in kanat malan, apabila dosanya itu berhubungan dengan mal, dengan harta, aw nahwahu, atau yang semisalnya, raddahu ilaih, maka dia wajib mengembalikan harta itu kepadanya. Pernah maling, ya, ngagosob, maling senal batur, maling sanyo batur, ya, maling pamajikan batur, nah jadi kadinya itu. Segala disebutan itu. Maling senal, maling kolor, maling segala macam, maling duit, ya, maling apa saja, tidak akan Allah ampuni dosa itu sebelum kita mengembalikan kepada orang yang bersangkutan, si pemiliknya. Apakah kita memberikan barang tersebut atau orang tersebut menghalalkannya, salah satunya pokoknya mah itu harus. Allahu Akbar. Maka yang disebut dengan nanti di akhirat orang-orang itu akan amal-amalnya itu akan diambil. Nah, di sini yaitu diambil oleh orang-orang yang pernah kita berbuat dosa kepada dia, berbuat zalim kepada dia dengan mata, dengan telinga, dengan lidah, dengan perbuatan dan sebagainya. Kemudian kita belum sempat minta maaf, belum sempat minta dihalalkan, belum sempat minta dibebaskan kepada orang tersebut, dianya keburu mati atau kita yang keburu mati, tidak sempat. Nah, nanti di akhirat akan dipertemukan oleh Allah. Ya, dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada dua orang muslim berjumpa, satu, dua, kemudian datang yang ketiga temannya, dan yang dua tersebut berisyarat dengan alisnya kepada temannya. Ketika datang yang ketiga, dia isyarat, antara si A dengan si B, dia isyarat dengan alisnya. Maka kata Nabi, nanti di akhirat dua orang ini akan didatangkan di persidangan Allah. Apa tujuan dia menggerakkan alisnya ke atas dan ke bawah? Sinis, dengki, ya, tidak senang datang yang ketiga ini. Apa itu tujuannya itu? Nah, kalau itu ada unsur kedengkian, kalau itu ada unsur merendahkan orang, nah, maka dialah salah satu, ya, orang yang datang itu akan mengambil hak dari kita, dan sementara nanti di akhirat kita tidak bisa membayar mereka dengan uang. Orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, atau orang-orang yang ketika kita mengamalkan agama Islam dan kita biarkan dia begitu saja berbuat dosa, kita tidak pernah mengajak dia, bersilaturahmi kepada dia, mengajak dia, mendakwahi dia, maka itu pun sama, mereka akan menuntut kita di yaumul qiyamah dan akan mengambil amal-amal kita. Seandainya amal kita sudah habis sedangkan para penuntut masih ngantri yang nuntut masih ngantri, maka akhirnya dengan terpaksa kita membayarnya dengan menanggung dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itulah yang disebut oleh Nabi muflisun, orang-orang yang bangkrut. Atadaruna bil muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi, yaitu orang-orang yang nanti di akhirat membawa bergudang-gudang amal, hasil ia amal di dunia, tetapi para penuntutnya banyak ngantri. Para penuntutnya mulutnya pernah mendolimi orang, matanya pernah menyakiti orang, perbuatannya pernah mendolimi orang. Nanti orang-orang yang pernah kita dolimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita singgungi dan kita rampas hak-hak mereka akan didatangkan di hadapan sidangan Allah Ta'ala dan akan menuntut. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala, kalau kalian mau berjalan menuju Allah dengan ibadahnya, dengan puasa, tirakat, uzlah, muraqabah, kholwat, di satu ruangan berzikir kepada sambil berair mata, gak cukup sebelum kamu membereskan punggungmu dari beban-beban kepada hamba-hamba Allah.
Maka bebaskan dulu punggung kita sebelum kita berangkat menuju Allah Ta'ala. Bebaskan punggung kita dari beban-beban umat manusia. Minta maaf. Jangan nunggu lebaran tahun depan, karena usia belum tentu cukup. Maka dari sekarang manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sebelum kita berangkat bekerja, sebelum kita berangkat beraktivitas, ingat-ingat dulu siapa yang pernah kita zalimi. Kita datang kepada dia minta maaf. Ya, kalau ada urusan dengan uang atau harta yang kita mampu kita bayar kepada dia. Oh, masya Allah. Kemudian apabila kita misalkan ada seseorang tidak punya anak, tidak punya keturunan, tetapi dia mengurus anak angkat. Mengurus apa? Anak angkat misalkan. Maka anak angkat inilah yang hari demi hari mengurus kita sampai kita sakit-sakitan, sampai seseorang itu meninggal dunia, anak angkat ini yang ngurus. Sedangkan anak-anak yang lain, apakah kita tidak ada atau punya anak tapi tidak ngurus kita, malah ayah di tempat anu jauh, di Sumatera, di Kalimantan, di mana misalnya. Sementara yang ngurus kita ketika sakit-sakit, sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, ternyata tetangga kita atau anak angkat kita. Sedangkan anak angkat itu tidak menerima waris. Dia tidak menerima waris. Nah, maka segera gunakan wasiat Anda. Segera gunakan wasiat Anda untuk membalas kebaikan dia. Wahai anak-anakku, aku wasiatkan sebagian hartaku kepada ini si Ujang, ngurus bapak, yang ngurus ibu selama ibu sakit, selama kalian tidak ada, dialah yang ngurus. Maka saya berwasiat kepadanya. Artinya wasiat itu sepertiga harta diberikan kepadanya. Sepertiga itu hak wasiat. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggal tidak berwasiat, nggak boleh. Karena wasiat itu sangat dianjurkan, karena itu adalah sedekah terakhir sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita berwasiat dulu kepada anak-anak keturunan kita untuk menjadi sedekah terakhir yang akan menjembatani dan menjadi kendaraan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya diberikan kepada ahli waris. Sedekah terakhir adalah wasiat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amwat yatazawaruna fi quburihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu mereka bisa berziarah antara yang satu dengan yang lain, saling kunjungi, bisa kayak hantu ini dengan hantu ini, ya, banyak jadi hantu, jadi lemah tuh. Yo pocong yo jeung pocong ieu atuh, kan pocong-pocong kalau sudah mati kan pakai itu. Jadi antara sesama pocong itu bisa saling mengunjungi. Ya, di kuburan teh kitu cek Kangjeng Nabi. Assalamualaikum, damang, kumaha palidinya? Lega, raos. Leuteun aya, leuteun alhamdulillah, banyak makanan, banyak. Luar biasa. Itu nasib orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Loh. Itu bisa berkunjung. Yang ini berkunjungnya saling menghibur diri. Oh, ternyata banyak teman orang-orang yang sudah meninggal. Oh, masya Allah, banyak. Kita kunjungi, ngobrol, damang. Damang. Oh, masya Allah, gitu bisa saling menghibur satu dengan yang lain. Betul? Walaupun kita ada di luar negeri, tapi banyak teman, betah. Ya, tapi walaupun di kampung sendiri tapi tidak ada yang kenal, merasa terasingkan, penderitaan tengenaheun. Walaupun kita berada di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, tapi banyak orang bisa berkunjung dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ada satu orang kata Nabi yang mana dia tidak berkunjung dan tidak dikunjungi. Maka ada dua orang yang saling bersilaturahim. Dalam obrolannya, ia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, kenapa si fulan bin fulan ini kok sendirian saja, dia tidak berkunjung dan orang-orang tidak berkunjung pada dia, ngalamun gitu kirang pergaulan di jero kuburna. Ya, di jero kuburnya kurang pergaulan. Siapa dia? Oh, huwa alladzi mata bighairi wasiyatin.
Dia adalah orang yang mati belum wasiat, teu pernah wasiat, teu pernah sedekah, boro-boro. Masya Allah, tungtungna miskin, tidak punya hasil sedekah. Tuh, Masya Allah, maka bersegeralah berwasiat. Bu, Kak Indung Kabojo katanya, ujang mun bapak maut, omat bapak wasiat jang masjid, wasiat jang madrasah, wasiat jang kepentingan umum, wasiat jang sifulan, wasiat jang sifulan, boleh. Wasiat jang budak-budak yatim pangmerekeun, wasiat jang orang-orang tidak mampu pangmerekeun, gitu. Oh, Masya Allah, tapi dibatas hanya 1/3 dari keseluruhan harta. Kalau lebih dari 1/3 tidak sah, karena yang 2/3-nya itu adalah hak ahli waris. Ya, bapak wasiat tanah ambil jieun masjid jeglang. Ternyata setelah diukur tanah ambil lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta, namun setengahnya ahli waris merasa keberatan, wasiatnya tidak sah. Wasiat hanya diperbolehkan maksimalnya 1/3 dari dirham dari harta peninggalan si Nabi. Oh, Masya Allah. Kalau tidak disebutkan misalkan wasiat yang sebulan, wasiat yang masih tidak disebutkan persentasenya, itu otomatis 1/3. Ya. Masya Allah, maka 1/3 kita mati langsung dapat pahala sedekah 1/3 harta. Oh, Masya Allah. Ya, harus bisa dipahami penting wasiat. Kata Nabi, ciri-ciri orang yang beriman itu ketika tidur maka wasiatnya ada di balik bantalnya. Maka di balik bantal itu simpan wasiat kita, ya. Atau catatan hutang, pernah berhutang ke siapa, pernah mendolimi siapa yang belum kita halalkan dan sebagainya, supaya kalau kita mati ahli waris kita yang membayarkan, ahli waris kita yang memohonkan maaf kalaupun tidak langsung oleh kita. Dan yang ketiga, tulisan wasiat. Bapak wasiat pangmerekeun Pak Ajengan Abdullah karunya misalnya, ya. Di situ bagian modal yang nyandung, wasiat. Alhamdulillah nyandung. Wow. Jadi wasiatnya penting. Siap saudara? Itu wasiat. Wasiat bapak kita mampir dulu ketika pakai, ya, yang masjid yang operasional. Ternyata setelah itu mampir butut nanti, ya, manehna bukan motor tilu, kita bututna sah, insyaallah. Kita mengatur seperti itu. Pokoknya maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Biasa wasiatkan bulan yang sedekah kepentingan umum. Tapi wasiatnya kenging ahli waris. Kata Nabi, la wasiata li warithin, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Sebab ahli waris itu sudah dapat dari hak waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6, semuanya sudah ada. Yang disebut dengan furudul muqaddarah, itu orang-orang yang sudah ditentukan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Entah kieu, Bapak Muhammad imam yang sicikap, ilmu yang si bungsu, ilmu akan suatu paling atur begitu. Wasiat bukan ke ahli waris, ya. Karena nanti ketika mereka besar dan kita meninggal dunia, ya, itu berbahaya tahun itu. Kenapa? Karena hukum Al-Quran dan hukum undang-undang Indonesia, undang-undang tentang warisan di Indonesia itu mengadopsi hukum Al-Quran. Jadi 100% Al-Quran itu dijadikan undang-undang di Indonesia mengenai harta waris, dikompilasi disebut antara hukum Al-Quran dan hukum ketatanegaraan sudah disatukan di situ. Jadi hukum ketatanegaraan, oke, yang bab waris undang-undang Indonesia itu sama dengan Al-Quran sudah. Jadi kalau Yunus dan Siti alasan itu dia
yang si bungsu ini. Ternyata ketika dibuka dalam 40 hadis, si bungsu akhirnya dapat besar, dia dapat sekian. Akhirnya berseterulah ramai, wah, berdebar saya, masya Allah. Kalau tidak diselesaikan dengan hukum Al-Quran itu banyak yang berpecah belah, banyak saudara dengan saudara saling bunuh, saling caci maki, saling berseteru, berdebat dan sebagainya. Gara-gara tidak menyelesaikan dengan cara Islam. Masya Allah, maka berhati-hati. Allah. Bapak Ibu sekalian, maka jadikanlah diri kita sebagai Khalifatullah, pengganti-pengganti Allah di muka bumi. Mari kita sebarkan kebaikan, mari kita sebarkan Islam dan perbaikan, mari kita sebarkan akhlak yang baik. Jangan sampai ada satu orang pun yang kita benci. Punya musuh satu orang terlalu banyak, punya teman 1000 masih kurang. Tambah pertemanan, tambah silaturahmi kita, jalin persatuan dan kesatuan, cari persamaan, hindari perbedaan. Insya Allah. Siap saudara, one heart, ramah hati, anda satu hati. Oh, ramah lagi, jantung, jangan. Insya Allah. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui dan sekarang kita akan mengamalkan hikmah dari bulan suci Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Ramadan yang kemarin jadi satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bawa hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sholat itu ada seremonial, nanti sebentar lagi sholat seremonial akan diamalkan. Ya, yang mana di dalamnya yang disebut sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yaitu kumpulan dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat secara syar'i, secara tulisan. Tapi sholat yang hakiki itu ad-du'a'u. Ad-du'a'u yaitu doa. Sholat itu doa. Artinya apa doa? Berdialog, curhat kepada Allah. Maka kalau curhat, kalau berdoa, kalau meminta, mengeluh kepada Allah, itu nggak perlu saat sholat saja. Di luar sholat yang berjam-jam pun seperti itu. Banyak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain ke sholat pun, inna sholati wa nusuki Allah. Sholat saya yang ini, ibadah saya yang ini, ya Allah, lillah, semuanya untukmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Dialog terus dengan Allah. Ketika tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, hormat bagi Engkau ya Allah. Itu Allah. Ketika ruku Allah Akbar, seperti seseorang yang siap dipenggal memberikan kepada kita leher kita kepada Allah. Mangga ya Allah, apapun lebih ya Allah, mangga silakan ya Allah, aku berserah kepada-Mu. Itu ngobrol dengan Allah. Maka di luar sholat itu begitu ya. Karena kalau kita berhubungan hati kita dengan Allah hanya sholat saja, sholat itu hanya sebentar. Sementara di luar sholat berjam-jam, hati kita kemana? Maka jaga hubungan hati kita dengan Allah. Itu adalah sholat yang sebenarnya, sholat yang hakiki. Adapun sholat yang seremonial itu adalah untuk menunaikan kita di dalam agama Islam sebagai rukun Islam. Adapun sholat jiwa kita, kapanpun dimanapun kita sholat, yaitu berdialog terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sayuran, lihat ada burkol, wah burkol, ingat nanti kena Indomie, kayak Allah menyiapkan, gitu orang. Harusnya ketika melihat ciptaan ingat kepada yang menciptakan. Insya Allah. Lihat daun, lihat gunungan, Allah, masya Allah. Sungguh anugerah yang luar biasa, ciptaan Allah yang luar biasa. Ketika lihat pohon tomat, pohon pepaya dari hijau berubah jadi kuning. Ketika
Ketika hijau berubah jadi kuning, itu hijaunya dikemanakan? Datangnya kuning dari mana? Lama-lama jadi manis, itu gudang gulanya di mana? Sakumaha gede nak gudang gula seluruh dunia. Allah taburkan gula sampai saking banyaknya banyak orang yang menyakit gula. Allah, itu dari mana gulanya itu? Di mana gudang gulanya Allah Subhanahu Wa Taala? Allah luar biasa. Ya. Pohon kelapa, air yang ada di dalam bumi diserap oleh akar-akar yang kecil, naik ke akar yang besar, naik ke pohon yang besar, terus disaring dengan sempurna tanpa suara dan listrik, masuk ke degan, masuk ke kelapa hijau, dipetik 15.000. Waduh, luar biasa. Ini aki-aki orang bisa minum, alhamdulillah, luar biasa. Ya Allah, minum kelapa saja, wirid. Siapa tahu yang jadi wali itu bukan yang mesti, tapi orang-orang yang soleh ingat kepada Allah. Masya Allah, kita tidak tahu. Itulah yang dimaksud dengan min ajaibil qalbi, dari keajaiban-keajaiban hati manusia. Maka jangan menghukumi manusia cukup hanya di luar saja, karena di dalam hati manusia kita tidak tahu sehebat apakah muraqabah mereka, hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi yang menyampaikan dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi, keluarga, saya memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan kepada semua hadirin. Alhamdulillah, seandainya selama kebersamaan kita banyak kelemahan, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ibadah bulan suci Ramadan kemarin sebulan yang lalu diterima oleh Allah dan menjadikan kita minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usi nafsi wa yakum bi taqwallah.